Nah, sekarang pada bagian yang kedua ini, saya akan membahas aturan-aturan apa yang mulai di itu. Aturan yang pertama adalah di dalam Zoom itu harus memunculkan wajah. Nah, saya percaya sekali memunculkan wajah ini ada maknanya. Jadi aturannya ya, di dalam Zoom Shinji Onji itu wajah harus kelihatan, jelas, tampangnya jelas, aturannya harus tegak katanya, lalu nggak boleh begini, contohkan di situ nggak boleh bertopang dagu, nggak boleh sambil makan, nggak boleh apa. Nah, saya mempelajari bahwa ini adalah metode cuci otak, di mana orang diajak fokus masuk ke dalam gelombang alfa. Saya juga tidak tahu sejujurnya setiap kali mengikuti kelas ini pada kelas yang advance, itu ngantuknya ampun-ampun. Padahal setelah selesai, itu seger lagi gitu. Jadi kayak kok saya agak aneh ya, karena kayak les gitu. Dan Anda tahu, kalau orang yang lagi gini lalu kemudian itu semakin ngantuk masuk ke dalam gelombang theta namanya dalam hipnotis itu ya. Itu adalah momen yang tepat sekali dari theta ke delta untuk memberikan instruksi, memberikan programming program-program yang mereka mau masukkan. Jadi harus selalu itu. Nah, ini mulai persoalan. Sinyal tempat saya itu parah sekali di tempat saya kos itu karena memang di pinggir pantai dan di kampung. Saya nggak tahu pemancarnya bagaimana. Lalu putus-putus gitu. Jadi saya izin baik-baik. Saya nggak bisa ikut untuk tampil wajah, tapi saya lagi mencatat nih, saya bilang. Nanti saya akan buktikan catatan saya. Oke, tapi setiap kali masih yang kelas pertama sekitar 8 kali pertemuan, itu penjelasan tentang Alkitab aja, itu masih di-okein. Nanti yang berikutnya itu baru serem. Jadi pertama harus tampil untuk ikut Zoom itu. Dia mengatakan gini, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Saya tadinya masih percaya, oh iya, iya ini menghormati Tuhan. Tapi lama-lama begitu ketat, saya baru sadar, hormati Tuhan, apa yang dihormati lah Tuhan ini yang mana? Baju harus tanda petik sopan gitu lah. Tapi ya oke lah, saya tetap pakai kaos dan tidak dipersoalkan oleh mereka. Cuma mulai ketat sekali, mulai pelan-pelan mulai diperketat. Harus tampil di itu, mereka kendalikan semua. Dan yang menarik di dalam Zoom itu tidak ada yang bisa kontak satu dengan yang lain melalui chat maupun apa. Jadi kalau mereka ingin kita bicara, maka baru dibuka itunya. Tetapi yang menarik, kalau kita tutup video kita, langsung hostnya itu akan memberikan peringatan. Bapak Heno, baik melalui chat maupun melalui notifikasi. Notifikasinya ngomong, host minta Anda mengaktifasi video. Lalu di chat lalu ngomong, ayo Pak, diaktifkan videonya. Saya bilang, ini setiap kali mati loh. Jadi mati masuk lagi, mati masuk lagi. Saya bilang ini mengganggu, kan disuruh nyatet. Oh ya, karena aturannya adalah harus nyatet. Harus pakai buku. Saya bilang nggak bisa. Saya itu memang kena Parkinson. Dulu pernah diduga pernah Parkinson. Sehingga kalau nulis itu, saya waktu itu sempat curiga. Stroke apa ya? Itu pertama kali saya di waktu kerja. Mulai berpikir apa ini stroke atau bukan. Jadi buat nulis nggak enak lah. Udah nggak, memang tulisannya jelek dari dulu. Sekarang udah tua, tapi udah lama nggak pegang pulpen. Oh ya beli Pak, tulis Pak, jelek nggak apa-apa. Loh, bukan begitu caranya saya belajar. Belajar kok dipaksa harus begitu. Saya bilang gini, saya akan mencatat di HP. Nah, kalau HP sambil buat Zoom, sambil buat mencatat, tentu gambarnya nggak bisa muncul. Itu akan jadi persoalan terus nanti, dikejar terus. Lalu uh, itu yang saya rasakan. Jadi mulai aturan mulai diterapkan, wajah harus muncul sehingga diamati sikapnya. Nah, saya menduga saja sih sebenarnya itu sedang diamati mata dan penampilannya. Nanti di dalam Zoom yang ada 50 orang itu ternyata satu-satu tuh dilihat. Jadi ada petugasnya sekitar 4 atau 5 orang itu untuk di mengawasi kita, mengabsen satu-satu. Jadi Anda bayangkan ya itu diteliti satu-satu pola dan perilaku kita.
itu akan ditegur. Kalau saya ditegur karena mematikan itu terus. Jadi itu adalah yang pertama adalah tentang wajah harus selalu tampil. Nanti saya berikutnya ya, saya akan bahas yang lain.